Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, bulan Ramadan ada satu aktivitas, ada satu amaliyah, ada satu ibadah yang tidak disunahkan di luar Ramadan. Ibadah ini, amaliyah ini, aktivitas ini hanya disunahkan di bulan puasa saja. Apa itu? Salat sunnah tarawih. Meskipun Rasulullah tidak secara eksplisit melakukan salat tarawih, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah di malam bulan puasa itu menjadi dasar untuk para ulama menjalankan atau mensunahkan salat tarawih. Meskipun kemudian ada banyak perbedaan. Salat tarawih itu ada yang menjalankannya cuma 11 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang sampai 35 rakaat. Ya, tidak ada yang salah, semuanya benar, semuanya betul. Yang salah yang tidak salat tarawih. Jadi tidak perlu dipersalahkan, tidak perlu dipertengkarkan. Yang salat tarawihnya 11 rakaat bertengkar dengan yang salat tarawihnya 21 rakaat. Yang 21 rakaat bertengkar dengan orang yang salat sunnah tarawihnya 35 rakaat. Sementara yang tidak salat aman-aman saja, tidak bertengkar, tidak berdebat. Ya, yang berdebat justru yang salat. Ini keliru. Baik, ada satu hadis ini menjadi nasihat bagi laki-laki yang akan menjadi imam, baik imam masjid, imam mushola, atau imam keluarga. Ya, hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling muda, paling akhir masuk Islam. Tetapi beliau, Abu Hurairah, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Itu saking dekatnya beliau dengan Rasulullah. Meskipun beliau adalah sahabat yang paling terakhir masuk Islam, tetapi beliau begitu mengamati perilaku Rasulullah sampai kemudian beliau, sahabat Abu Hurairah, adalah sahabat yang paling banyak menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dahulu itu sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat muda, tetapi kecintaannya terhadap ilmu sangat tinggi, sehingga hadis ini cukup terkenal dan cukup menjadi dasar bagi seorang mubaligh, ustadz, atau siapapun muslim yang ingin mengambil hikmahnya. Ya. Di hari kiamat kelak itu nanti Allah akan mengadili semua hamba-hambanya, akan dihisab. Yang punya dosa akan dihisab, ya. Yang tidak punya dosa juga akan dihisab, ya. Atau yang berbuat baik itu dihisab, yang berbuat buruk akan diazab. Yang berbuat baik saja itu akan dihisab. Ya, ini hadisnya sahih. Siapa mereka? Orang yang ahli sedekah, amalannya baik, banyak, tapi dihisab. Ya. Ada orang yang berjihad di jalan Allah pun dihisab, padahal amalnya baik, apalagi melakukan amal yang buruk, jelas akan diazab. Orang yang melakukan kebaikan saja itu dihisab, dihitung amalannya. Salah satunya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Adalah seorang laki-laki yang dia belajar Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Itu akan dipanggil oleh Allah di mahkamahnya Allah, dipanggil satu persatu. Wahai fulan bin fulan, kata Allah, dahulu aku berikan engkau nikmat luar biasa, kata Allah. Kau gunakan untuk apa? Kata Allah. Maka laki-laki mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku diberi nikmat oleh engkau dan aku gunakan untuk belajar Quran dan mengajarkan Quran. Ini semua aku lakukan hanya untuk engkau, ya Allah. Subhanallah. Ini pengakuan orang yang ahli Quran, yang baca Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kata Allah. Na'udzubillah.
Jadi begitu dia pedenya mengatakan bahwa aku baca Quran hanya untuk engkau, saya belajar Quran hanya untuk engkau. Ternyata kata Allah apa? Kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Ini karena riya. Jadi kemudian Allah mengatakan kamu dusta, kamu melakukan itu ya menjadi imam sholat, menjadi qori, itu supaya dipandang kamu sebagai seorang muslim, seorang qori, seorang imam yang suaranya merdu, supaya kamu dipuji. Dan saya tahu kata Allah itu riya. Maka kemudian orang ini diseret, dilempar ke dalam neraka. Ini jadi catatan. Laki-laki yang akan jadi imam ya, baik di masjid, musola atau dimanapun, tentu sudah menjadi kelaziman. Tidak hanya fasih, tapi biasanya dicari seorang imam yang bacaannya merdu. Padahal ini ujian. Bisa jadi ketika dia jadi imam ya di rumahnya, jadi makmumnya istrinya atau anaknya bacaannya tidak semangat, tidak di nada yang merdu, kemudian cepat-cepat sholatnya ya, giliran jadi imam di masjid ya pilih surat yang panjang-panjang supaya dianggap orang yang ahli ilmi ya, dianggap orang yang hafid, dan suaranya dimerdukan supaya dianggap luar biasa. Ini ujian ya. Maka apa yang namanya riya itu disebutkan dabibur riya ya, merambatnya riya ya, atau jalannya riya itu akhfa min dabibin naml, itu lebih lembut, lebih halus dibandingkan merambatnya semut. Jadi tahu-tahu dia riya ya, jadi imam, oh saya imam ya, saya paling hebat, saya paling alim, saya paling fasih bacaannya, dan saya paling merdu, makanya saya dipilih jadi imam. Ini ujian. Maka nasihat paling penting ketika masuk Ramadan atau di luar Ramadan bagi seorang muslim laki-laki ketika akan jadi imam, ingat itu ya, bacaannya yang sederhana saja, kalaupun bagus untuk Allah saja, bukan untuk dipuji oleh manusia ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.